Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 manajemen seminar seminar MSDM. Sebelum itu perkenalkan saya Iin Yuniarti, rekan saya Asri Muhammad, Nur Sakina Aryuni dan Aulia Syahrani. Untuk materi pertama mengenai pengertian MSDM dan ruang lingkup MSDM akan dibawakan oleh Saudari Nur Sakina Aryuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Pertama itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, Job Analysis, yaitu menganalisis dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerja atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, Recruitment dan Selection, yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Yang keempat, orientasi dan introduction, yaitu memperkenalkan perusahaan budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima, performance appraisal, yaitu penilaian potensi kinerja karyawan. Compensation planning dan recruitment, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Ketujuh, motivasi, warfight, hate, dan severt, yaitu motivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Dan yang terakhir, industry relation, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dari MSDM. Yang pertama ada perencanaan, yaitu usaha sadar dalam mengambil keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh sesuatu organisasi pada rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah rekrutmen, yaitu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang telah dibutuhkan. Yang ketiga yaitu seleksi tenaga kerja, yang merupakan suatu proses penemuan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Yang keempat ada pelatihan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dalam pekerjaan. Dan yang kelima ada evaluasi kinerja, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi. Dan yang keenam ada kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai jasa imbalan atau output yang telah memberikannya kepada perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh ada pengintegrasian, yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang selaras dan saling menguntungkan. Yang kedelapan ada pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, matang, dan loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang penting. Yang kesembilan yaitu pemberhentian, yaitu pemutusan hubungan kerjasama yang diakhiri dengan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Adapun materi selanjutnya yaitu tujuan MSDM. Yang pertama ada tujuan sosial. Manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan sosial. Yang kedua yaitu tujuan organisasi adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada tujuan fungsional, yaitu tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Dan keempat dan yang terakhir merupakan tujuan individual,
adalah sebuah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Untuk materi selanjutnya pada sistematika penyusunan proposal akan dibawakan oleh Saudari Asri Muhammad. Baik, eh, di sini saya akan menjelaskan sistematika dalam penyusunan proposal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan penelitian. Bagian ini terdiri dari halaman judul, kata pengantar, dan kata isi. Halaman judul memuat informasi seperti judul penelitian, nama penulis, dan institusi. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih dan latar belakang berisi singkatan dari penelitian tersebut. Kemudian daftar isi menunjukkan susunan bab dan subbab penelitian beserta nomor halamannya. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan berisi beberapa hal. Yang pertama, latar belakang masalah. Alasan utama mencakup alasan utama penelitian dilakukan dan relevansinya. Yang kedua, identifikasi masalah. Mencakup masalah yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah ini mencakup aspek yang dibatasi agar penelitian berfokus pada satu titik. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini mencakup pertanyaan utama yang ingin dijawab pada pendahuluan. Kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat ini mencakup apa manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini mencakup tiga hal. Yang pertama, kajian teori. Di dalamnya teori-teori yang mendukung penelitian. Yang kedua, kerangka berpikir. Mencakup hubungan antar variabel dalam penelitian. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu dugaan yang akan diuji. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian yang akan dilakukan. Contohnya jenis penelitian, ada kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Selanjutnya ada lokasi dan waktu, yaitu mencakup tempat dan waktu penelitian. Kemudian ada populasi dan sampel, yaitu subjek penelitian dan cara pengambilannya. Kemudian ada variabel penelitian, yaitu hal-hal yang diteliti. Selanjutnya instrumen penelitian, itu alat untuk mengumpulkan data. Selanjutnya teknik pengumpulan data atau cara pengambilan data seperti wawancara, observasi, atau pembagian kuesioner. Selanjutnya, yang terakhir itu teknik analisis data, yaitu metode untuk mengolah data. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar ini sumber yang digunakan dalam penelitian. Ditulis sesuai format yang berlaku seperti APA atau MLA. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi terakhir yaitu tata cara presentasi pada seminar proposal skripsi akan dibawakan oleh Saudari Aulia Syahrani. Baik, jadi adapun ini presentasi seminar proposal skripsi. Jadi presentasi seminar proposal skripsi ini bertujuan untuk memaparkan rencana penelitian secara singkat dan jelas di depan penguji dengan durasi biasanya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, dalam presentasi ini peneliti perlu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga metode yang akan digunakan saat meneliti. Nah, selama seminar, penguji akan mengajukan pertanyaan seputar rencana penelitian, seperti apa penelitian yang akan diteliti, bagaimana, mengapa, dan kapan penelitian akan dilakukan. Nah, penguji juga memberikan kritik, saran, serta masukan untuk memperbaiki proposal yang diajukan. Nah, adapun beberapa panduan penting untuk menyusun dan menyampaikan presentasi seminar proposal skripsi. Jadi yang pertama itu slide proposal. Jadi buat slide itu kita harus membuat sesingkat mungkin yang hanya berisi poin-poin penting yang akan dibahas. Jangan menyalin isi proposal ke dalam slide karena itu bisa membuat tambahan pertanyaan kepada kita. Nah, yang kedua itu menguntip sumber. Nah, kita harus menyertakan kutipan dari pakar atau sumber terpercaya seperti buku, jurnal, atau website yang
kredibel sebagai dasar argumentasi bahwa judul dan topik skripsi kita ini layak untuk diteliti. Nah, yang ketiga itu penguasaan materi. Pastikan kita harus benar-benar menguasai materi presentasi kita. Kita bisa membuat catatan kecil yang berisi penjelasan singkat dari setiap poin-poin di slide untuk membantu penjelasan secara rinci selama presentasi. Nah, keempat itu sikap selama presentasi. Kita itu harus tetap tenang dan fokus pada slide yang sedang dipresentasikan karena setiap pertanyaan perlu disertai dengan argumen yang kuat dan juga jelas. Nah, yang kelima itu menjawab pertanyaan penguji. Jadi kita harus menjawab pertanyaan penguji itu dengan tegas, singkat, dan tepat. Kita harus menghindari jawaban yang berbelit-belit, yang dapat membuka celah untuk pertanyaan yang lebih lanjut dan mungkin akan menjebak kita. Nah, yang terakhir itu kita harus menerima saran dan kritik. Jadi kita harus terima saran dan kritik dengan lapang dada, terutama jika saran dan kritik itu berguna untuk memperbaiki proposal kita. Jadi jika kritik tidak relevan dengan proposal kita, kita harus menanggapi dengan argumen yang baik dan jelas untuk mempertahankan rencana penelitian kita. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian untuk presentasi mengenai pembelajaran yang telah dibawakan oleh Bapak Widi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.